warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan di semester ini tergasal tahun 2020-2021 kita bisa dipertemukan kembali dalam mata kuliah evaluasi sumber daya alam. Walaupun pada kesempatan kali ini mata kuliah kita berlangsung secara daring, tapi insya Allah apa yang akan ingin dicapai dari perkuliahan ini insya Allah kita bisa capai. Dan di mata kuliah ini yang akan mengampu nanti sampai akhir adalah saya sendiri dan Ardono. Yang nanti di sini kita akan banyak belajar bagaimana cara kita mengevaluasi atau kita menilai kondisi dari sumber daya alam di suatu wilayah tertentu ataupun di suatu tempat tertentu, dan bagaimana setelah kita nilai bagaimana kita memanfaatkannya dan seterusnya. Itu yang kita akan bahas di pertemuan tentang evaluasi sumber daya alam ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai lebih jauh untuk membahas tentang mata kuliah evaluasi sumber daya alam, saya akan sedikit sampaikan tentang, karena yang harus disampaikan ya, tentang kontrak belajar. Mungkin secara umum kontrak belajar itu hampir mirip atau hampir sama dengan yang sudah teman-teman sebelumnya pahami atau ketahui. Teman-teman sekarang sudah semester 5 dan semester 7 pasti sudah paham tentang apa itu kontrak belajar dan apa saja yang perlu teman-teman lakukan di kontrak belajar. Tentang tata tertib tidak perlu saya sampaikan, teman-teman nanti bisa baca. Ini sudah peraturan umum ya, seperti waktu toleransi keterlambatan 15 menit, tapi karena sekarang sistemnya daring jadi ini tidak berlaku. Kemudian ada ketertiban dan kenyamanan belajar, ini kehadiran minimal 75% atau 4 kali. Kemudian untuk penilaian, nah ini yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Untuk penilaian saya itu nanti poinnya ada, saya akan memberikan tugas, saya akan memberikan post test, pre-test, kemudian juga ada UTS dan juga UAS. Nah, untuk presentasenya, untuk keaktifan saya beri poin 5%, tugas 25%, UTS 30, UAS 40, nah ini dengan 100. Dan perlu teman pahami bahwa tugas ini nanti nilainya akan saya fullkan, sehingga kenapa begitu, karena biar teman-teman nanti bisa terbantu ketika UTS atau UAS-nya selek, ini akan terbantu. Tapi untuk di mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini nanti untuk UTS dan UAS memang akan saya ganti dengan mengumpulkan suatu dokumen yang nanti akan teman-teman lakukan. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan, jika ada tugas, kemudian ada pretest atau post test, itu teman-teman boleh mengumpulkan kapanpun, tetap akan saya terima, tapi tetap ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Nanti ada minus poin tiap harinya. Jadi misalnya teman-teman mengumpulkan 1 hari setelah deadline, ya poinnya akan di minus 5, tapi kan tetap saya terima. Itu ini untuk peraturan, teman-teman bisa baca. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran ini juga perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran itu terbagi jadi 4 di sini. Ada yang pertama tentang menjelaskan ruang lingkup, dasar-dasar dan konsep tentang apa itu evaluasi sumber daya alam, yang di dalamnya itu ada evaluasi sumber daya lahan dan juga air. Kemudian kalau yang di CPMK kedua, teman-teman nanti bisa melakukan kajian evaluasi sumber daya lahan di suatu wilayah. Di situ nanti akan dijelaskan CPMK-nya mengenai teori konsep dasarnya, bagaimana cara teknis pembuatan peta satuan lahannya, kemudian sampai ke bagaimana evaluasi kemampuan dan kesesuaian lahan. Itu yang kita akan bahas insya Allah di sebelum UTS. Kemudian setelah UTS ada 2 CPMK lagi. Pertama CPMK ketiga, yaitu kita melakukan kajian evaluasi sumber daya air di suatu wilayah. Di situ nanti isinya ada menjelaskan teori konsepnya, bagaimana tentang evaluasi sumber daya air, dan bagaimana cara membuat kajian ketersediaan air, dan yang terakhir yaitu melakukan kajian kebutuhan air dan juga nanti evaluasi sumber daya air di suatu wilayah itu bagaimana. Dan yang di CPMK terakhir yaitu
teman-teman tuh bisa melakukan analisis komprehensif, mengetahui secara komprehensif bagaimana kondisi lahan dan air yang ada di suatu wilayah dan dievaluasi, sehingga nanti output atau goalnya itu merupakan atau membuat dokumen evaluasi sumber daya alam di suatu wilayah. Nah, nanti untuk lebih lanjut teman-teman bisa baca ini, nanti slide ini akan saya share juga, teman bisa pahami kira-kira apa yang capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai di perkuliahan tentang evaluasi sumber daya alam ini. Oke. Nah, ini saya sampaikan juga ada timeline kegiatannya. Jadi sebenarnya nanti di mata kuliah evaluasi sumber daya alam ini akan saya buat semacam teman-teman nanti membuat studi kasus. Jadi tadi teman-teman membuat suatu kelompok. Di dalam kelompok itu teman-teman akan mencoba membuat suatu dokumen yang berisi dokumen tentang evaluasi sumber daya alam di suatu wilayah tertentu. Nah, nanti untuk pembagian kelompoknya teman-teman saya serahkan ke teman-teman dengan jumlah orang yang berisi 9 sampai 10 orang ya. Jadi satu kelompok itu berarti nanti dalam satu kelas itu kira-kira ada 5 sampai 6 kelompok dalam satu kelas. Karena isinya 9 sampai 10 orang. Ada nanti teman-teman diperbolehkan memilih wilayah tertentu yang ingin dikaji tentang evaluasi sumber daya alamnya. Nanti boleh memilih. Ini kemudian karena hasil akhirnya itu berupa dokumen evaluasi sumber daya lahan dan air, dan nanti juga di akhir itu teman-teman harus mempresentasikan, dan nanti insya Allah akan dilihat oleh beberapa dosen dan akan dikaji atau diberi masukan, pertanyaan dan seterusnya, nanti direvisi sehingga nanti dokumennya itu berupa dokumen yang sudah jadi. Paling tidak nanti teman-teman punya bekal ketika nanti sudah lulus, bisa mengetahui bagaimana sih cara melakukan evaluasi secara keseluruhan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, untuk di minggu pertama ini saya sudah buat timelinenya ya. Jadi minggu ini ada nomor tuh menunjukkan minggu, kemudian ini materinya dan tugas di tiap minggunya saya berikan. Nah, jadi di pertama nanti teman-teman pendahuluan di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih apa sebenarnya definisi teori konsep dasar tentang evaluasi sumber daya lahan dan juga air itu bagaimana, itu tugas pertama. Kemudian nanti materi pertama, kemudian nanti tugasnya yaitu teman-teman nanti cukup membuat kelompok. Di dalam kelompok itu nanti isinya 9-10 orang dan juga termasuk memilih wilayah mana yang ingin dikaji tentang daya dukung sumber daya lahan dan juga airnya. Nah, kemudian nanti di pertemuan kedua saya akan jelaskan mengenai teori. Kita mulai dulu dari sumber daya lahan ya. Jadi teori tentang sumber daya dukung dan evaluasi lahan, kemudian data-data dasar apa saja yang perlu diperoleh ketika ingin mengkaji evaluasi sumber daya lahan, itu akan saya berikan di minggu kedua. Minggu kedua tidak ada tugas. Kemudian di minggu ketiga teman-teman tuh nanti akan saya berikan tentang pengertian dan konsep dasar satuan lahan, data dasar dalam pembuatan satuan lahan, dan di situ di minggu ketiga ini teman-teman harus mengumpulkan tentang data dasar untuk kajian pembuatan satuan lahan. Jadi teman-teman cari dan dikumpulkan. Minggu keempat tentang teknis pembuatan peta satuan lahan, tidak ada tugas. Kemudian di minggu kelima pengertian konsep dasar kemampuan lahan dan juga teknis pembuatan kemampuan lahan. Nah, di minggu kelima ini tugasnya yaitu mengumpulkan peta satuan lahan tepat di awal minggu kelima. Kemudian di minggu keenam tentang konsep kesesuaian dan juga bagaimana cara mengevaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian dan juga non pertanian, itu di pertemuan ke-6. Dan di pertemuan ke-7 nanti teman-teman mengumpulkan hasilnya, yaitu mengumpulkan peta kemampuan lahan dan juga kesesuaian lahan. Nah, nanti di UTS, UTS ini nanti saya rencanakan memang tidak akan ada UTS tertulis, tetapi ini teman-teman cukup mengumpulkan dokumen yang isinya itu tentang evaluasi lahan di suatu wilayah. Jadi berisi peta dan juga nanti dideskripsikan bagaimana kondisi lahan di suatu tempat atau di suatu wilayah tertentu. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan.
Kemudian ini setelah UTS ya, jadi mulai di pertemuan ke-9 kita mulai masuk ke yang sumber daya air. Saya akan jelaskan dulu tentang teori dasar tentang sumber daya air, kemudian data-data besar apa yang perlu dikumpulkan. Nah, nanti di minggu ke-10 kita mulai masuk bagaimana cara kita menghitung ketersediaan, bagaimana cara menganalisis kebutuhan, itu masuk ke minggu 10. Nah, di minggu 10 ini nanti ada tugas yaitu untuk mengumpulkan data dasar untuk kajian evaluasi minggu ke-10. Dan di minggu ke-11 nanti masih bahasanya sama. Nanti hasilnya, outputnya itu mengumpulkan hasil kajian ketersediaan air. Kemudian di minggu 12-13 tentang perhitungan kebutuhan, dan di minggu 13 yaitu mengumpulkan hasil kajian kebutuhan air. Nah, kemudian nanti di 2 minggu terakhir sebelum UAS, teman-teman nanti akan disuruh untuk presentasi hasil kajian, baik itu yang sumber daya lahan dan juga sumber daya air. Ada nanti, insya Allah nanti ini akan dievaluasi atau juga dinilai oleh beberapa dosen yang lain. Jadi tidak hanya saya, nanti mungkin ada beberapa dosen lain akan ikut sebagai analis istilahnya dalam presentasi ini. Ada yang terakhir di minggu ke-16 itu ada UAS. Nah, UAS ini saya rencanakan juga tidak akan ada UAS, tetapi hasilnya hanya berupa atau mengumpulkan dokumen evaluasi sumber daya alam. Jadi yang sudah utuh, sudah lengkap, baik itu berisi lahan dan juga air. Jadi dokumen evaluasi sumber daya alam di suatu wilayah tertentu. Nah, ini kira-kira template kegiatan UTS, sehingga teman-teman mohon untuk dipersiapkan dan juga dibuat, nanti sudah dibuat kelompoknya sehingga bisa segera untuk mungkin sedikit-sedikit mencuri start atau bergerak. Kira-kira apa saja datanya yang perlu dikumpulkan dan seterusnya. Karena ini kan kalau dilihat dari materinya sebenarnya ini adalah sedikit mengulang dari mata kuliah sebelumnya. Dan teman-teman seharusnya ini sudah mendapatkan dasarnya, sehingga teman-teman sudah tahu kira-kira ingin membuat peta kemampuan atau satuan itu bagaimana caranya, ingin mengaji ketersediaan air, kebutuhan itu bagaimana caranya, mulai dicari-cari datanya sehingga nanti bisa cepat ketika teman-teman membuat dokumen. Nah, itu kira-kira timelinenya. Nah, ini untuk textbook, yang baru saya masukkan ke evaluasi yang lahan, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk sedikit ke materi tentang konsep evaluasi sumber daya alam. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sebenarnya sumber daya alam itu perlu dinilai atau perlu dievaluasi atau perlu dilihat kembali pemanfaatannya? Kira-kira kenapa? Nah, dari gambar ini teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman sekarang coba baca, mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwa jumlah pertumbuhan penduduk baik itu di dunia ataupun di Indonesia pada khususnya itu kan semakin lama itu semakin meningkat. Ini ada ilustrasi dari populasi penduduk di dunia ya, yang awalnya tahun 1800 itu hanya 1804, kemudian di awal dekade tahun 1950 itu meningkat sangat drastis, dan juga sampai sekarang pun pertumbuhan penduduk itu ibaratnya itu meningkatnya sangat drastis sekali, apalagi di Indonesia. Teman-teman nanti kalau coba lihat data BPS dari tahun ke tahun jumlah atau populasi penduduk Indonesia itu dari tahun ke tahun itu peningkatannya terus stabil, terus meningkat. Itu pertumbuhan penduduk. Padahal di sisi lain yang namanya orang manusia itu kan butuh lingkungan ya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah lingkungan alamnya. Lingkungan alam itu apa? Ada lahan dan juga air. Manusia itu butuh lahan. Untuk apa? Ya untuk tempat tinggal, untuk beraktivitas, untuk menjadikan lahan pertanian, untuk industri dan seterusnya. Dan juga air. Air itu kebutuhan dasar. Manusia tanpa minum itu kemungkinan meninggalnya akan lebih cepat daripada orang yang tanpa makan. Sehingga air dan juga lahan ini kebutuhannya itu sangat kebutuhan primer. Akan tetapi berbeda dengan pertumbuhan penduduk. Lahan dan juga air ini jumlahnya itu tetap. Jadi mulai dulu awal bumi dibentuk sampai sekarang itu jumlahnya lahan dan juga air itu tetap segitu aja.
Tetapi di satu sisi penduduk itu semakin meningkat dengan drastis, sehingga ini ada yang namanya konsep ketidakseimbangan atau unbalance. Nah, oleh karena itu untuk mensiasati agar sumber daya alam baik itu lahan dan juga air itu yang jumlahnya tetap itu bisa dimanfaatkan, maka perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi agar apa? Agar ya sustainable atau berkelanjutan. Kenapa perlu berkelanjutan? Ya biar bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Karena kalau kita nanti tanpa dinilai atau dievaluasi dalam kita memanfaatkan, ya kita akan eksploitasinya itu besar-besaran. Bahkan nanti tidak menyisakan apa-apa untuk anak cucu kita. Kasihan anak cucu kita yang nanti airnya susah, lahannya rusak dan seterusnya. Makanya ini perlu dievaluasi. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan evaluasi atau penilaian agar itu sustainable? Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang ya, undang-undang tentang lingkungan hidup. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah membaca Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di situ tuh ada yang namanya konsep daya dukung lingkungan dan juga daya tampung lingkungan. Kira-kira apa bedanya daya dukung dan daya tampung? Nah, daya dukung itu adalah merupakan kemampuan dari suatu wilayah untuk mendukung kehidupan atau aktivitas manusia. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya di sini ya. Jadi di sini tuh ada bumi kita, bagaimana kemampuan bumi ini tuh bisa mendukung kehidupan di atasnya, baik itu hewan, tumbuhan, manusia. Itu ada daya dukung. Selain daya dukung ada yang namanya daya tampung. Daya tampung itu apa? Berarti kemampuan dari suatu lingkungan untuk menampung apa ya? Menampung pencemar atau zat sisa limbah yang dihasilkan oleh aktivitas makhluk hidup. Ilustrasinya di sebelah kiri. Gambar di sini terlihat ada berbagai macam pencemaran yang dihasilkan oleh baik itu makhluk hidup ya, baik itu manusia, tapi yang paling banyak manusia biasanya, baik itu asap dari industri, asap kendaraan, limbah cair, limbah sampah dan seterusnya, itu semua akan dibuang ke lingkungan. Nah, dan lingkungan itu juga punya kapasitas menampung limbah-limbah itu, sehingga mereka tuh bisa, sehingga lingkungan itu bisa mengolahnya kembali sehingga bisa tetap lestari. Tentunya namanya daya tampung. Oleh karena itu perhitungan daya dukung dan daya tampung ini memang diatur oleh Undang-Undang tahun 32 tahun 2009 dan dijadikan dasar dalam kajian-kajian lingkungan yang setelahnya. Nah, dan bagaimana cara menghitung daya dukung dan daya tampung? Nah, itu dengan cara ini, mengevaluasi ketersediaan versus kebutuhannya. Jadi teman-teman nanti sebenarnya konsep dari evaluasi sumber daya alam yaitu hanya ini, membandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan. Sekarang ketersediaannya itu baik lahan air itu bagaimana, kebutuhannya bagaimana. Itu nanti teman-teman bisa proyeksikan bagaimana agar kebutuhan ini tetap terpenuhi dengan tetap memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam yang ada sekarang. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan dengan evaluasi sumber daya alam. Selanjutnya masuk secara lebih khusus ya, spesifik di lahan dan juga air. Kita mulai dulu dari yang lahan. Tapi sebelum memulai, bagaimana sih konsep sebenarnya dari evaluasi lahan itu sendiri? Nah, teman-teman perlu tahu dulu sebenarnya apa itu si lahan. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar istilah kata lahan dan seterusnya ya, ada penggunaan lahan, penutup lahan dan seterusnya. Dan bahkan mungkin di mata kuliah sebelumnya juga sudah sering dibahas tentang lahan. Tapi untuk lebih mengingat kembali, coba kita buka kembali lembaran-lembaran yang dulu pernah belajar tentang lahan. Apa itu lahan? Lahan itu merupakan, kalau secara definisi ya, saya ambilkan dari bukunya Sitorus tahun 2000. Yang namanya lahan itu sudah merupakan lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik yang di dalamnya itu memuat iklim, relief, tanah, air, dan juga vegetasi serta benda-benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya dengan penggunaan tanah.
Itu menurut Sitorus. Jadi kata kuncinya adalah lingkungan fisik. Di situ ada iklim, ada relief, ada tanah, ada air, dan juga vegetasi yang masih berhubungan atau berpengaruh terhadap penggunaan tanah. Itu menurut Sitorus. Kemudian ada yang menurut FAO juga. Menurut FAO yaitu merupakan suatu lahan adalah suatu wilayah atau daerah di permukaan bumi yang mempunyai sifat agak tetap atau pengulangan dari sifat-sifat biosfer secara vertikal baik di atas maupun di bawah, termasuk di dalamnya itu ada atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, tumbuhan, binatang, serta hasil kegiatan manusia masa lampau ataupun masa sekarang, dan perluasan sifat-sifat tersebut. Itu menurut FAO. Kata kuncinya juga sama, yaitu merupakan di atas permukaan bumi, sifatnya agak tetap. Di situ terdiri dari komponen atmosfer, tanah, geologi, geomorfologi, hidrologi, tumbuhan, binatang, dan seterusnya. Sehingga yang dinamakan lahan itu merupakan suatu wujud sistem kompleks yang di dalamnya itu dia tidak hanya memuat tanah saja, tapi di situ ada interaksi antara lingkungan fisik yang lain. Jadi interaksi antara tanah dengan batuan, interaksi dengan batuan dengan atmosfer, interaksi atmosfer dengan relief, interaksi dengan relief dengan batuan, dan seterusnya. Jadi semua lingkungan fisik ini tuh satu kesatuan yang kesemuanya itu saling berinteraksi. Itulah yang dinamakan lahan. Nah, apa bedanya antara lahan dan tanah sekarang yang berbeda? Mungkin juga sudah sering ditanyakan, apa bedanya lahan dan tanah. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, manakah yang dinamakan lahan, manakah yang dinamakan tanah? Nah, lahan itu yang gambar di atas dan yang tanah itu gambar di bawah. Kira-kira apa bedanya? Nah, bedanya kalau tanah itu hanya merupakan sekumpulan benda padat yang dia itu memadu akibat dari proses-proses aktivitas lingkungan fisik yang dia membentuk suatu kesatuan padu, yang dia membentuk bentukan berupa tanah. Itu adalah tanah. Kalau lahan itu dia merupakan satu kesatuan padu, sama satu kesatuan padu, tapi dia itu ada interaksinya. Interaksi baik itu di situ ada manusianya, ada iklimnya yang dia suhunya bagaimana, hujannya bagaimana, reliefnya bagaimana, tanahnya bagaimana, batuannya bagaimana, dan seterusnya. Itu lahan. Secara gampangannya bedanya lahan dan tanah itu adalah dari kalau tanah itu sendiri itu bisa dipindahkan, jadi teman-teman itu bisa memindahkan tanah. Tapi kalau lahan itu tidak bisa dipindahkan karena di situ ada satu kesatuan sistem kompleks, baik itu tanah, baik itu iklim, baik itu suhu, baik itu kelembaban, dan seterusnya. Itu adalah lahan. Jadi kalau teman-teman ilustrasi gampangnya itu, kalau sekarang teman-teman membeli suatu petak sawah itu sebenarnya membeli tanah atau membeli lahan. Nah itu kalau orang awam bilangnya beli tanah, padahal kalau beli tanah itu ya teman-teman cuman membeli segumpal, itu merupakan sekumpulan benda padat yang nanti bisa diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kan yang teman-teman beli kan tidak hanya tanahnya, ya ada udaranya yang bisa dihirup, ada air yang bisa dimanfaatkan, dan seterusnya. Maka yang dibeli adalah lahan. Nah itulah bedanya lahan dan juga tanah. Karena di situ ada satu kesatuan kompleks yang di dalamnya itu ada tanahnya sebagai penumpangnya, ada airnya sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan, ada iklimnya yang bisa dimanfaatkan, ada vegetasi, ada tumbuhan, ada binatang, dan seterusnya. Bedanya itu dia. Ini sedikit merefresh saja, mungkin kuliah sebelumnya sudah sering dibahas tentang ini. Nah kemudian sehingga karena lahan itu merupakan satu kesatuan sistem yang kompleks, maka di situ ada unsur-unsurnya, ada unsur-unsur pembentuk dari lahan itu sendiri. Apa saja unsur-unsur pembentuk lahan? Pertama itu ada geologi atau tentang batuan politosfer, kemudian ada geomorfologi tentang bentuk lahannya, tentang morfologi, tentang relief, dan seterusnya. Ada atmosfer yaitu tentang iklimnya bagaimana, ada hidrologi tentang airnya itu bagaimana, tentang kondisi perairannya itu bagaimana, ada tanah
tentang bagaimana kondisi tanahnya, ada biosfer, ada tumbuhan dan hewannya bagaimana, dan juga interaksi manusianya. Manusia di sini nanti berperan sebagai pengubah dari unsur-unsur lahan di sini. Karena manusia itu nanti kalau teman-teman dulu belajar di Pengantar Geo, ada manusia itu bersifat deterministik dan juga posibilistik. Posibilistik berarti manusia itu bisa mengubah dari kondisi lingkungan. Karena manusia bisa mengubah, maka faktor manusia itu dimasukkan dalam unsur lahan. Karena manusia itu bisa mengubah kondisi geomorfologi yang contohnya awalnya lahannya miring jadikan datar, bisa mengubah kondisi curah hujan bisa dengan modifikasi cuaca, mengubah kondisi tanah bisa dengan melakukan pemupukan menjadi subur yang awalnya tidak subur, yang awalnya miskin hara ditambahkan pupuk dan seterusnya. Mengubah kondisi air itu juga bisa, dengan pemanfaatannya berlebihan airnya menjadi kering dan seterusnya. Nah, karena manusia bisa mengubah apapun, maka dimasukkan ke dalam faktor atau unsur dari lahan itu sendiri. Nah, kemudian sekarang masuk, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan evaluasi lahan itu sendiri? Nah, saya ambilkan dari FAO tahun 76. Evaluasi lahan itu merupakan proses penaksiran dari penggunaan lahan apabila dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu. Maksudnya adalah kita menaksir atau menilai dari suatu penggunaan lahan yang nanti kira-kira ingin dijadikan apa. Misalkan ada suatu lahan dengan kondisi A, B, C, D, E. Nah, kira-kira dengan kondisi A, B, C, D, E ini lahan ini bisa dimanfaatkan untuk apa agar bisa optimal. Nah, itulah yang dinamakan dengan evaluasi lahan. Apakah nanti cocok untuk budidaya karet, apa cocok untuk budidaya padi, apa cocok untuk hutan, apa cocok untuk konservasi dan seterusnya. Itu adalah yang dinamakan evaluasi lahan. Di penaksiran penggunaan lahan yang akan dipergunakan untuk maksud tertentu, itu adalah evaluasi lahan. Nah, di dalamnya nanti ada tentang survei bentuk lahan, survei tanah, survei vegetasi, iklim, dan juga aspek atau unsur lahannya itu semua disurvei. Karena kita ingin mengetahui atau mengevaluasi atau menaksir atau menilai dari suatu lahan, sehingga semua unsur lahan harus kita nilai. Nah, itu adalah konsep dari evaluasi lahan, yaitu penaksiran untuk penggunaan lahan untuk maksud tertentu yang di dalamnya itu memuat penilaian atau survei dari unsur-unsur lahan yang ada di dalamnya. Itu maksudnya evaluasi lahan. Kemudian apa pentingnya evaluasi lahan? Nah, di dalam konsep tadi yang daya dukung dan daya tampung, evaluasi lahan ini tuh berfungsi untuk mendukung yang namanya evaluasi daya dukung dan daya tampung. Nah, kalau teman-teman coba tarik kembali, mengingat kembali konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, itu tuh pembangunan yang bagaimana sih? Nah, pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development itu adalah pembangunan yang harus berdasarkan atau sejalan dengan 3 aspek atau 3 faktor. Pertama yaitu lingkungan atau environment, kemudian ekonomik atau kebutuhan ekonomi, kemudian sosial yaitu kebutuhan sosial. Nah, ketiga-tiganya ini harus berjalan beriringan. Nah, jika lingkungan, sosial, dan juga ekonomi ini berjalan secara beriringan, inilah yang dinamakan sebagai konsep sustainable development. Ya, kalau digambarkan yang dinamakan sustainable development adalah irisan dari ketiga ini. Jadi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, nanti kalau teman-teman harus jadi perencana wilayah, ingin membuat suatu perencanaan di suatu wilayah, teman-teman jangan mengabaikan ini konsep sustainable development. Maksudnya apa ya, teman-teman? Ketika membuat kebijakan jangan sampai nanti hanya mementingkan ekonomi saja, sehingga lingkungan fisiknya rusak atau lingkungannya rusak, kondisi sosialnya rusak dan seterusnya. Ataupun sebaliknya, teman-teman membuat planning lingkungan itu semua dikonservasi, ekonominya dihilangkan. Nah, terus kita mau makan
itu dikonservasi. Nah, makanya yang dinamakan sustainable development itu ya lingkungannya itu terjaga, ekonominya itu tetap jalan, dan komunitas atau interaksi sosial itu juga tetap jalan. Itulah dinamakan sustainable development. Nah, di dalam konsep sustainable development itu tuh salah satu goalnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Environment salah satunya yaitu lahan. Makanya tadi lahan itu perlu kan dievaluasi. Kenapa perlu dievaluasi ya? Karena lahan adalah sumber daya yang sangat vital. Karena kita semua itu pasti memanfaatkan lahan. Kenapa ya? Kita tidak mungkin tinggal di atas awang-awang. Kita semua tinggal di atas lahan. Dan kita memanfaatkan lahan, kita memanfaatkan airnya, kita memanfaatkan udaranya, kita hirup itu yang merupakan lahan. Karena saking pentingnya lahan, maka perlu dievaluasi. Evaluasi caranya bagaimana? Dengan daya dukung dan daya tampung. Nah, pengukuran daya dukung dan daya tampung lahan itu dilakukan dengan cara teknik evaluasi lahan. Jadi menilai kira-kira dengan kondisi yang seperti A atau karakteristik lahan yang seperti A, ini cocoknya digunakan untuk penggunaan lahan apa. Jangan sampai nanti yang kondisinya A tapi digunakan penggunaan lahan yang lain yang mungkin tidak cocok. Harus dicari yang cocok yang mana. Nah, sehingga setiap tempat dengan karakteristik yang berbeda perlu memiliki perencanaan penggunaan lahan yang berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan dengan evaluasi. Nah, contoh ilustrasi. Jika misalnya teman-teman nanti setelah lulus kemudian diberikan suatu proyek di suatu tempat atau wilayah ya, diberikan kondisi lahan yang seperti di gambar ini. Nah, kira-kira teman-teman mau jadikan apa lahan ini? Nah, jadikan apa kira-kira? Apakah mau dijadikan pilihan nomor 1 yaitu untuk pertanian? Apakah jadikan pilihan yang kedua untuk kawasan konservasi atau hutan? Apakah jadi pilihan ketiga misalkan untuk wisata? Nah, kira-kira apa yang bisa ditawarkan? Nah, secara kasat mata lahan yang ada di sisi kiri ini apakah mungkin dijadikan lahan pertanian? Kan nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya bisa dilihat dari reliefnya yang sangat curam sekali, kemudian dilihat dari kondisi tanahnya itu tipis karena hampir semua itu berupa batuan. Nggak mungkin jadikan lahan pertanian. Jadikan lahan yang kedua, kira-kira mungkin nggak? Masih mungkin. Karena apa ya? Karena daerah gersang-gersang seperti ini, kemudian daerah yang tidak ada tanahnya ya cocoknya untuk konservasi, jadikan aja hutan, biarkan saja itu tidak dimanfaatkan oleh manusia. Atau jadikan ketiga, mungkin dengan cara apa? Membangun infrastruktur ke sana. Karena kan ini punya keindahan ya. Jadi tebing-tebing yang menjulang, di situ ada susunan-susunan bukit yang hijau dan seterusnya, itu bisa jadikan pariwisata. Nah, pilihan-pilihan inilah yang dinamakan sebagai evaluasi lahan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau secara gampangannya ketika teman-teman melihat suatu lahan itu pasti sudah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi suatu lahan. Nah, dari gambar ini saja teman-teman secara visual itu bisa mengevaluasi, oh ini cocoknya untuk apa dan seterusnya. Tadi saya contohkan. Sehingga sebenarnya konsep evaluasi lahan itu sebenarnya sangat gampang sekali. Nah, hampir semua orang tuh gampangnya orang awam pun bisa menerapkan ini secara visual ya. Tetapi karena kita butuh yang namanya dokumen-dokumen kajian yang lebih ilmiah, karena kan nanti teman-teman bekerja pun juga tidak mungkin hanya berdasarkan penglihatan teman-teman. Jadi teman-teman datang ke suatu wilayah kemudian melihat terus ini cocoknya untuk ini kan nggak mungkin, pasti harus ada dokumennya tertulis. Nah, oleh karena itu maka perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif, perlu dilakukan kajian yang lebih terstruktur, tertata dalam bentuk sebuah dokumen. Nah, dinamakan sebagai dokumen evaluasi lahan. Yang secara dasarnya itu hanya menentukan kira-kira lahan dengan karakteristik A ini cocoknya untuk penggunaan lahannya itu seperti apa. Apakah untuk wisata, apakah untuk pertanian, apakah untuk perkebunan, apakah untuk hutan dan seterusnya.
adalah konsep dari evaluasi lahan. Nah, selanjutnya yaitu konsep evaluasi sumber daya air. Setelah kita tadi membahas lahan, kita masuk ke dalam sumber daya air. Nah, sebenarnya konsep sumber daya air itu juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang disampaikan secara umum. Jadi konsep evaluasi sumber daya air itu berdasarkan sama juga seperti lahan, yaitu berdasarkan daya dukung dan juga daya tampung dari air itu sendiri. Nah, konsep dasar daya dukung dari sumber daya air itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ketersediaannya dan juga dari sisi kebutuhannya. Dari ketersediaannya itu kira-kira dengan melihat karakteristik wilayahnya, apakah dia memiliki potensi air apa yang bisa dimanfaatkan, baik itu yang di atas permukaan ataupun di bawah permukaan, apa saja ketersediaannya. Dan yang kedua dari sisi kebutuhannya, kira-kira bagaimana kebutuhan yang ada di suatu wilayah tersebut, apakah hanya untuk domestik, apakah hanya ada pertaniannya, apakah ada irigasinya, apakah ada peternakannya, apakah ada industrinya, dan seterusnya. Nah, itu kebutuhan. Nah, dan dari kedua ini, dari yang ketersediaan dan kebutuhan, ini perlu dimodelkan atau diseimbangkan, sehingga yang dinamakan prinsip keseimbangan atau equilibrium. Prinsip keseimbangan atau equilibrium merupakan prinsip ketersediaan dan kebutuhannya itu dianggap sama atau hampir sama atau mendekati. Itulah yang dinamakan sebagai konsep keseimbangan, atau kalau dalam istilah di hidrologi dinamakan sebagai water balance. Nah, ini adalah konsep yang dinamakan daya dukung atau evaluasi dari sumber daya air. Jadi mengevaluasi ketersediaan air untuk kira-kira kebutuhan airnya itu bagaimana. Nah, ini untuk prinsip water balance-nya sendiri ya, nanti yang dihitung kalau teman-teman nanti kita juga akan coba. Jadi teman-teman inventarisasi kira-kira ketersediaan air di suatu wilayah itu ada apa saja. Yang pertama jelas curah hujan, yaitu pasti di semua wilayah itu pasti ada curah hujannya bagaimana. Kemudian air permukaan, yaitu dari sungai, debitnya berapa, itu perlu dihitung. Nah, mungkin tidak di semua tempat ada ya permukaan. Kemudian ada kapasitas waduk, bendung atau danau dan lain-lain. Volumenya berapa, itu yang dihitung. Ini juga tidak semua tempat ada. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dari potensi air bawah tanahnya atau groundwater. Nah, groundwater ini bisa diukur volumenya atau bisa diukur dengan debitnya. Nah, nanti tergantung apa yang ingin dihitung, potensi air bawah tanahnya itu untuk ketersediaan. Nah, kalau potensi air bawah tanah di semua tempat pasti ada, itu pasti ada jelas. Nah, kemudian kalau untuk kebutuhan airnya, itu nanti teman-teman bisa menginventarisasi. Yang jelas pertama untuk domestik itu jelas. Kemudian untuk industri, adakah industri misalnya ada yang dihitung. Kemudian untuk peternakan kira-kira ada enggak. Untuk pertanian, untuk irigasi dan seterusnya. Itu nanti teman-teman bisa cari dan air. Nah, dan cara mengevaluasi sumber daya airnya ya tinggal dibandingkan saja antara ketersediaan atau supply-nya dengan demand-nya atau kebutuhannya, dibandingkan. Jadi caranya tinggal supply ketersediaan dibagi dengan kebutuhan. Nah, nanti teman-teman bisa cocokkan dengan kriteria water balance yang dikeluarkan oleh Prastowo tahun 2010. Jika rasio supply dibagi demand-nya itu lebih dari 2 nilainya, maka dia dinamakan sustain atau berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Ya karena ketersediaannya itu 2 kali lebih besar dari kebutuhannya. Jadi ketersediaannya itu jauh 2 kali lipat besar dari kebutuhan yang dibutuhkan sekarang, sehingga itu dikatakan sustain. Jadi sampai besok anak cucu pun masih bisa, insya Allah tetap masih bisa dimanfaatkan. Nah, jika nilai rasionya itu berkisar 1-2, jadi hanya pas atau mungkin lebih sedikit ketersediaannya dibanding kebutuhannya, itu dinamakan conditional sustain. Maksudnya apa conditional sustain? Ya berarti berkelanjutan tapi kondisional. Maksudnya kondisional itu ya dia perlu ada treatment tertentu untuk bisa tetap menjaga agar tetap lestari. Misalkan dengan
Kalau untuk air tuh misalkan ya tetap harus dibuat regional resapan lagi, tetap harus dibuat apapun untuk menjaga ketersediaan. Jadi dia kondisional, jadi perlu ada treatment khusus. Nah, dan yang ketiga, jika rasionya itu kurang dari 1, jadi justru malah kebalikannya, jadi ketersediaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya, maka dia dikatakan daya dukungnya itu terlampaui atau overshoot, atau gampangnya tidak bisa menyediakan kebutuhan untuk makhluk hidup yang di atasnya. Jadi ketersediaannya itu sangat kurang sekali, sangat minim sekali, sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan airnya jika rasionya itu kurang dari 1. Nah, itu konsep evaluasi sumber daya air. Sehingga secara gampangnya itu kalau konsep yang namanya evaluasi sumber daya alam itu kita hanya tinggal membandingkan ketersediaan dengan kebutuhannya saja. Ketersediaan hanya bagaimana, kebutuhan hanya bagaimana, bandingkan ketemu konsep evaluasi daya. Sumber daya juga sama, ketersediaan airnya bagaimana, kebutuhan airnya bagaimana, temukan kedua-duanya, kemudian ketemu konsep evaluasi sumber daya air. Bisa ditentukan kira-kira dia tetap sustain apa tidak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang untuk dasar atau konsep dasar apa sih sebenarnya evaluasi, apa yang akan kita lakukan di evaluasi sumber daya alam, kira-kira seperti itu baik lahan maupun air. Nah, untuk nanti terkait dengan tugas nanti akan saya tampilkan juga nanti tentang kira-kira apa sih daftar isi dari dokumen-dokumen tentang evaluasi lahan dan juga air yang akan teman-teman lakukan. Nanti saya akan buat daftar isinya sehingga nanti teman-teman bisa mengira-ngira atau membayangkan apa nanti isi dokumennya teman-teman, sehingga nanti bisa dipersembahkan. Tapi nanti akan saya tampilkan. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum.